anaknya. Mudah-mudahan Allah mengangkat azabnya dari kalian. Maka mereka pun mencarinya. Pada saat anak unta itu melihat induknya disakiti, ia menangis hingga mengalir air matanya, lalu segera berlari ke puncak gunung yang disebut dengan Al-Qarwah. Kemudian ia menghadap kepada Nabi Shalih alaihissalam dengan meraung-raung sebanyak 3 kali. Kemudian Allah mewahyukan kepada gunung itu, maka ia pun memanjang, menjulang ke langit setinggi burung terbang. Melihat kejadian itu, Nabi Shalih alaihissalam pun masuk ke kampungnya seraya berkata, bersukarialah kalian semua di rumah-rumah kalian selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Adapun tanda-tanda azab yang Allah akan kenakan kepada mereka adalah pada pagi hari pertama seluruh wajah mereka berubah menjadi kekuning-kuningan. Pada pagi hari kedua wajah mereka berubah menjadi kemerah-merahan. Pada hari ketiga wajah-wajah mereka berubah menjadi hitam. Ketika pada pagi harinya yang keempat datanglah kepada mereka teriakan sangat keras disertai suara yang sangat dahsyat. Tak ubahnya halilintar dari langit hingga mengantarkan jantung mereka. Maka mereka pun mati bergelimpangan di rumahnya. Allah membinasakan siapa saja di antara mereka yang berada di antara timur dan barat, kecuali seorang laki-laki yang berada di daerah haram. Ia tidak mati karena al-haram, yakni daerah haram telah menghalanginya. Ketika ditanyakan siapa orang itu sebenarnya, dia adalah Abu Redar. Sedang menurut sebagian pendapat dia adalah Thaqif. Setelah itu Nabi Shalih alaihissalam pergi ke negeri Syam dan tinggal di Palestina, kemudian pindah ke Mekah dan menetap di sana untuk beribadah kepada Allah hingga beliau wafat pada usia 58 tahun. Dalam kitab Ibnu Katsir Al-Jazari Al-Kamil fi Tarikh jilid 70. Jilid T halaman 70. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala memusnahkan kalian. Setelah itu Allah mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah, dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Rawahu Muslim. Hadis di atas mengandung beberapa faedah dan manfaat di dalamnya. Di antaranya, yang pertama,
dorongan untuk bertobat, menghindari perbuatan dosa. Yang kedua, senantiasa beristighfar dan berlindung pada Allah Subhanahu wa taala di setiap urusan muslim dan bergegas-gegas dalam hal itu. Hal yang demikian akan mempererat tali hamba dengan Tuhannya. Dr. Mustafa Sa'ad Al-Khair, Mudatul Muttaqin, Syarhi Qasidid Sholihin, Juz 2, halaman 1277. Hadis Nabawi dari Abdullah bin Zam'an radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Dalam khutbahnya itu beliau menceritakan tentang kisah unta dan menyebutkan orang yang menyembelihnya. Beliau membaca, ketika bangkit orang-orang yang soleh celaka. Surat Asy-Syams ayat 12. Bangkitlah seorang laki-laki yang paling kuat, paling bengis dan paling pelit di antara kaumnya, seperti Abu Zam'ah, yakni paman Az-Zubair bin Al-Awid radhiyallahu anhu. Rawahu Ahmad. Nasihat dan pelajaran. Kaum Samud merupakan salah satu kaum yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Kehancuran dan kebinasaan mereka itu disebabkan karena mereka melanggar perintah Allah dan Rasulnya dengan menyembelih unta yang dijadikan Allah sebagai mukjizat. Mereka meminta supaya mereka meminta supaya azab itu disegerakan atas mereka. Mereka berhak menerima azab itu karena dua hal. Pertama, syaratnya sudah terpenuhi dengan membunuh unta itu. Kedua, mereka meminta untuk dianugerahkan mereka telah mendustakan putusan Allah dan telah menunjukkan bukti yang nyata di hadapan mereka atas kebenarannya dan kenabiannya. Mereka telah mengetahui dengan pasti nama kekufuran, kesesatan dan keingkaran membawa mereka untuk menjauhkan diri dari kebenaran serta menganggap bahwa